Hai, saya Evi Sayono. Kali ini saya mau melanjutkan penjelasan tentang bab 5, The Learning Environment in a Differentiated Classroom, lingkungan belajar di sebuah kelas berdiferensiasi. Ini merupakan sebagian kecil dari bab 5 dari sebuah buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Dalam buku ini, Carol Ann Tomlinson seringkali menyebut kata scaffolding. Scaffolding sebenarnya sebuah istilah atau kosakata dari sisi teknik ya, terutama ketika seseorang sedang membangun sebuah bangunan yang tinggi. Lalu apa hubungannya scaffolding dengan dunia pendidikan? Ketika orang sedang membangun sebuah bangunan, biasanya mereka membuat scaffolding. Scaffolding ini seperti penyangga yang ada di kiri, kanan, depan, belakang bangunan. Dia seperti penyangga bangunan agar bangunan yang dibangun tinggi tidak cepat runtuh. Nah, scaffolding ini sifatnya sementara. Jadi kalau bangunannya sudah berdiri, sudah permanen, maka scaffolding yang terbuat dari besi atau kayu akan dilepas. Scaffolding ini yang dibuat di kiri kanan bangunan untuk menyangga sebagai penyangga sementara, dibangun dari mulai lantai dasar sampai dengan ke atas. Semakin tinggi bangunan, maka scaffoldingnya akan ikut juga semakin tinggi. Dalam sebuah kelas berdiferensiasi, guru tetap memiliki atau membuat target pembelajaran yang tinggi untuk anaknya. Jadi kalau kita tahu anaknya kurang, bukan berarti targetnya juga dibuat lebih mudah. Nah, targetnya tetap sama, tetap tinggi. Yang diperbanyak adalah scaffoldingnya. Scaffoldingnya bisa dibuat dengan berbagai macam kegiatan dan juga menggunakan berbagai macam material. Support guru terus dibangun ke atas sampai siswa kemudian dapat mencapai target pembelajaran. Nah, ini waktunya bisa berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, tapi nggak apa-apa. Guru tetap membuat atau mempunyai target yang high-end atau tinggi untuk tiap siswanya. Dan untuk mencapai target, siswa akan di-scaffold atau disupport dengan beragam cara. Pada gambar 5.1 di bab 5 ini ada contoh kegiatan scaffolding. Cara untuk memberikan support atau bantuan bagi siswa dengan kesulitan belajar agar mereka bisa sukses dalam belajar. Yang pertama, memberikan kriteria of success atau kriteria kesuksesan yang jelas, misalnya berupa rubrik, apa yang harus dilakukan agar tugas bisa dikerjakan dengan kualitas yang baik. 2. Petunjuk diberikan selangkah demi selangkah. 3. Petunjuk diberikan dengan kalimat atau kata yang sederhana, atau dengan kata-kata yang mudah dipahami. 4. Petunjuk ditulis dengan ukuran besar dan banyak white space-nya, banyak ruang putihnya, atau dalam bentuk teks yang mudah dipahami. 5. Contoh dari tugas yang sama yang pernah dikerjakan oleh siswa lain dengan level kesiapan yang mirip-mirip dengan siswa kita kini. 6. Guru lebih sering mengecek siswa saat mengerjakan tugas. 7. Petunjuk mengikutsertakan instruksi secara detail dan memberitahukan struktur dari tugas. 8. Membahas kosakata yang penting dari mata pelajaran terkait sebelum topik ini mulai diajarkan di kelas. 9. Guru dapat menggunakan graphic organizers atau pengorganisasi grafis, contohnya mind map atau jaring laba-laba. 10. Guru dapat memberikan kartu-kartu petunjuk atau folder yang berisi petunjuk tambahan. 11. Memberikan gambar atau simbol yang bisa membantu siswa memahami suatu topik atau konsep. 12. Menggunakan benda real atau benda nyata yang bisa dimanipulasi, disentuh, dilihat, diraba, dicium, dirasakan, dan lain-lain. 13. Memberikan mini lesson, yaitu mengajar dalam kelompok sejumlah 1-6 orang anak dalam waktu yang singkat, antara 5-10 menit, dan menggunakan manipulatives atau objek atau benda-benda yang bisa disentuh, diraba, dilihat, dan lain-lain. 14. Modeling, guru mencontohkan kegiatan yang ingin diajarkan. 15. Peer partner, siswa bekerja berpasangan. 16. Partner membaca dengan materi bacaan yang sesuai dengan kesiapan membaca siswa dan panduan bagaimana mereka bisa bekerja berpasangan ketika membaca. 17. Instruksi kegiatan yang direkam dalam bentuk suara atau dalam bentuk teks. 18. Memberikan instruksi kegiatan dalam kelompok kecil. 19. Guru dapat membuat panduan belajar. 20. Mengajar dengan berbagai modalities, misalnya audio. Ketika siswanya banyak yang audio, maka guru bisa merekam kegiatan, lalu siswa mendengarkan.
Kalau anaknya kuat di visual, maka guru bisa kasih gambar atau menggunakan pengorganisasi grafis. 21. Ringkasan teks. 22. Membuat teks dalam bahasa ibu siswa. Misalnya, ketika anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia, bisanya hanya bahasa daerah, maka guru disarankan untuk membuat teks pendeknya dalam bahasa ibu siswa. Strategi nomor 23. Guru berpikir sambil bersuara atau think aloud. Lalu anak-anak mendengarkan. Nah, demikian teman-teman, ada 23 strategi yang bisa kita gunakan untuk memberikan scaffolding atau bantuan. Demikian teman-teman, ini masih bagian kecil dari bab 5 yang berjudul The Learning Environment in a Differentiated Classroom atau lingkungan belajar di sebuah kelas berdiferensiasi. Ini saya interpretasikan dari buku yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom. Demikian teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.